Kita pujikan dari awal. Bapakku yang baik. Baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Bapakku yang baik, engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasihmu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Aku yang baik, engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasihmu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mengucap syukur Tuhan kembali. Mari Bapa, mari Roh Kudus. Malam ini Tuhan kau ajar kami. Kami percaya Tuhan tidak ada hal yang kebetulan bagi kami. Kalau hari ini kami berempat boleh berkumpul, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bagi kami. Persiapkan hambamu yang ingin membagikan rahasia kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat, marifat, Roh Kudus-Mu yang memimpin sepenuhnya Tuhan. Dan setiap perkataan firman boleh kami tangkap, boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima setiap kebenaran firman. Haleluya.
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pada Pak Oki saya serahkan. oke, siap. Shalom, teman-teman dari GKK IMD Jawa Timur. Oke, puji Tuhan. Sekarang saya yang diberi kesempatan untuk sharing firman, walaupun ya mendadak, tapi saya akan berusaha menyampaikan dengan semaksimal mungkin. Saya sharing tema yang berbau-bau Natal. Mudah-mudahan kelihatan poin-poin yang saya sharekan ini. Oke, sebentar. Ya, oke, saya sharingkan, saya beri judul Teladan Tokoh Natal. Teladan Tokoh Natal, yaitu dalam masa-masa ini kita sedang eh, menghadapi persiapan Natal, di mana-mana pun kita Tuhan percayakan untuk melayani. Dan hari ini saya mau sharing mengenai teladan tokoh Natal, yaitu dari tokoh-tokoh yang mereka ada di sekitar kisah-kisah Natal, yang ada di fragmen Natal. Tapi kita akan belajar dari kehidupan mereka satu persatu. Satu tokoh yang pertama yang terkenal yaitu adalah Maria. Di sini saya sampaikan dari Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, saya bacakan firman Tuhan, saya juga sharingkan di PowerPoint ini. Firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kepada Maria saya beri subjudul atau uh, keteladanan, yaitu mengenai ketaatan. Ketaatan Maria. Betapa Maria seorang yang dia tidak diperhitungkan, dia bukan siapa-siapa, dia bukan seorang yang terpandang, tapi uh, Tuhan punya rencana melalui dia. Dan malaikat pun datang kepada Maria untuk menyampaikan sesuatu hal yang di luar dugaan. Ini ayat 38, tapi di ayat-ayat di atasnya kita tahu bahwa malaikat itu memberikan pesan kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang bayi, dia akan mengandung tanpa melalui hubungan pernikahan, tanpa melalui hubungan suami istri. Dan Maria akhirnya menerima perintah itu. Maria menerima tugas itu. Maria menerima pesan Tuhan tersebut dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan Maria ini membuka wawasan kita, membuka pengertian kita, bahkan mungkin menempelak kita bahwa hamba Tuhan bukan masalah gelar, bukan masalah jabatan, bukan masalah kedudukan, tapi ketika kita mengikuti atau taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, di situ kita sedang menjadi hamba Tuhan. Sehingga saya beri judul ketaatan Maria untuk poin ini. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dengan kriteria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika dia berkata, aku taat terhadap perkataan, di situ Maria berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau menerima resiko dari apa yang Tuhan pesankan. Ketaatan Maria adalah ketaatan yang penuh dengan resiko. Dia mau taat sekalipun resikonya besar. Digunjingkan, dicibir, disindir, diomongi, dan sebagainya. Dia mau taat sekalipun banyak resiko yang harus dia tanggung. Kita tahu bahwa dia belum sampai dalam pernikahan dengan Yusuf, tapi dia harus menerima pesan bahwa dia harus mengandung, dia harus hamil. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Melanggar tradisi, melanggar sesuatu hal yang selama ini lazim, tapi dia mau ikuti apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan itu ketaatan yang penuh risiko. Dalam kehidupan ini kita juga perlu menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak aman, penuh dengan risiko. Kalau menjadi orang Kristen saja, mungkin tidak ada masalah, karena masalah identitas.
Kristen menjadi identitas. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati, Kristen yang tidak hanya masalah identitas, Kristen yang berani bayar harga, maka kita akan menghadapi banyak resiko. Resiko penolakan, resiko dibenci, resiko eh, tidak dihargai, resiko diabaikan, resiko kita melayani orang lain, tapi kita sendiri tidak ada yang melayani. Resiko kita mendengar sharing orang lain, tapi ketika kita sendiri mengalami situasi dan peristiwa, tidak ada yang mau mendengarkan kita. Resiko mendukung orang lain, tapi kita sendiri tidak ada yang mendukung. Resiko mendoakan orang lain, tapi siapa yang mendoakan kita sebagai seorang yang melayani Tuhan? Ketaatan kita pada Tuhan sebagai pengikut Kristus harus kita pahami sebagai ketaatan yang penuh dengan resiko. Tidak pernah aman, tidak pernah nyaman, dan tidak pernah mulus-mulus saja. Dan seorang yang taat dengan penuh risiko, seperti Maria, dia taat apapun yang Tuhan perintahkan. Dia siap mengerjakan apapun yang Tuhan pesankan. Dan dia siap untuk mengikuti apapun yang Tuhan kehendaki. Maria menjadi seorang figur yang mau taat, sekalipun penuh dengan risiko. Kalau boleh saya sharing sedikit, saya ingat ketika Tuhan panggil saya untuk melayani lagi. Saya dulu pelayanan pelajar di Surabaya, sejak tahun 95, 96, 97, 2000, dan sebagainya. Mulai melayani di persekutuan doa sekolah, membina, dan sebagainya, beberapa sekolah. Tapi satu kali saya terputus, sejak tahun 2006 sampai sekian tahun berikutnya. Saya tidak lagi melayani Tuhan, karena saya lebih fokus ke hobi saya. Saya menjadi ketua komunitas penggemar salah satu grup musik. Sampai tahun 2015, dalam kondisi yang hancur-hancuran, berantakan, komunitas yang saya bentuk pecah, kemudian secara pekerjaan tidak berhasil, keuangan banyak yang berantakan, dengan keluarga pun juga saat itu saya sedang terpisah memang. Istri saya ada di luar kota, saya di Surabaya. Jadi situasinya saya sedang sendirian menghadapi segala sesuatunya dengan tidak nyaman. Saya kacau. Setiap sore kerjaan saya hanya main wifi di wifi corner, main internetan. Waktu itu kan tidak umum orang punya HP Android atau punya akses internet sendiri. Saya harus datang ke wifi corner. Wifi corner itu salah satunya di Jalan Kapuas. Di situ adalah bekas kantor Telkom. Dan saya setiap sore main di situ. Sampai satu kali beberapa hari menjelang Natal. Ya kurang lebih seperti saat ini, 21 Desember 2015 saya ingat. Ketika saya main wifi ya, tiba-tiba saya mendengar satu suara yang jelas, walaupun tidak ada orangnya. Suatu suara itu berkata, ayo layani aku lagi. Saya tahu itu suara Tuhan. Saya ngerti, saya paham bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Tapi saya tidak segera mau menaati. Karena apa? Saya merasa nggak layak. Saya sudah meninggalkan Tuhan terlalu lama. Dan saya berkata, saya melayani apa? Dan saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan tetap mempercayakan saya. Ayo layani lagi. Layani orang-orang yang ada di internet. Layani orang-orang yang sedang tidak tergembala. Singkat cerita, saya penuhi panggilan itu. Saya kerjakan yang Tuhan perintahkan bagi saya. 21 Desember jam 8 pagi, saya terima panggilan Tuhan itu. Air mata saya menetes, saya mau untuk melayani Tuhan lagi. Saya melayani orang-orang yang ada di Facebook. Kalau diketahui, orang-orang di Facebook itu banyak orang-orang yang liar, tidak bertergembala. Mau sharing kepada saya, kepada siapa, tidak tahu. Akhirnya saya menyediakan diri untuk menerima sharing orang-orang yang ada di Facebook dan mendoakan mereka. Dan puji Tuhan, langkah kecil yang saya kerjakan 2015. Sampai hari ini, Tuhan buka jalan, Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Orang-orang yang memang awalnya tidak tergembalakan dengan baik di gerejanya, dan percayakan untuk saya layani. Sampai hari ini, 2015 sampai 2023 berjalan 8 tahun. Saya melayani orang-orang dari Sumatera sampai Papua. Bahkan di Papua itu ada kota Merauke, terus ada lagi namanya Kabupaten Mapi. 3 jam dari Merauke ada satu tempat terpencil. Saya melayani orang-orang yang ada di situ, walaupun secara media sosial. Dengan media sosial saya bisa melayani banyak orang tanpa terbatas. Yang ada di Manado, yang ada di, kalau di Jawa tentu banyak, di Jakarta, di Semarang, dan sebagainya. Dan Tuhan membawa saya untuk melayani orang-orang yang dalam situasi-situasi
mereka tidak menentu dalam keluarga, keuangan, kesehatan. Bahkan saya juga menjadi secara tidak langsung menjadi pembina rohani untuk eh, persekutuan di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada tenaga kerja wanita, mereka membentuk persekutuan. Saya juga melayani mereka. Yang di Malaysia pun juga. Tuhan bawa dalam ketaatan saya, sekalipun penuh risiko, saya tidak punya apa-apa. Dan Tuhan bawa sampai hari ini untuk saya melayani. Kadang-kadang sampai saya tidak bisa memilih untuk mengajar atau melayani. Karena ketika mengajar, seringkali saya terima telepon orang-orang yang dalam bermasalah. Kalau nggak diterima, ini bagaimana? Mereka dalam kondisi yang harus butuh dukungan. Tapi kalau diterima, saya tidak mengajar. Dan itu seringkali saya dulu sampai sembunyi-sembunyi di tempat telepon. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan percaya. Poin pertama, ketaatan penuh resiko ketika kita melayani Tuhan. Tentu ada resiko, tentu ada konsekuensi. Dan itu yang Maria ambil. Dan kiranya itu boleh menjadi teladan bagi kita. Poin yang kedua, yaitu saya beri judul, saya beri nama Ketulusan Yusuf. Saya ambil ayatnya ini ada di Matius 1 ayat 19. Saya bacakan buat semua kita. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata menceraikan ini artinya kan mereka sudah tunangan, tapi tunangan di tradisi Yahudi kita tahu itu sudah dianggap menikah. Saya mengambil dari kata tulus hati. Tulus hati artinya bahwa dia punya kemurnian hati, punya hati yang mau menjaga dengan kekudusan. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya atau Maria. Seorang yang mau berjalan dengan kemurnian hati, berjalan dalam kekudusan. Yusuf adalah contoh seorang yang berjalan dengan tulus hati, kemurnian, berjalan dengan kekudusan. Dan betapa hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh karena tidak bisa menjaga kekudusan, tidak bisa menjaga hatinya dengan benar. Saya sampaikan di sini bahwa Yusuf, figur yang menjaga kekudusan. Yusuf menjaga hubungan dengan Maria dengan penuh kehati-hatian. Dia tidak main fisik, artinya tidak melakukan hubungan sebelum waktunya, tidak melakukan hubungan suami istri, atau kalau sekarang itu istilahnya eh, ya berhubungan yang berlebihan di dalam mereka menjalin hubungan. Yusuf tidak mau mengambil yang bukan haknya. Yusuf menjadi figur yang mau menjaga kekudusan. Dalam perjalanan karir saya, dari saya bekerja sampai sekarang, yang menyedihkan sekali adalah betapa banyak anak-anak Tuhan itu yang jatuh karena tidak bisa menjaga kekudusan. Saya pernah tahun 2002 itu, saya masih kuliah, belum jadi guru. Saya bekerja di salah satu toko buku yang terkenal di Surabaya. Jadi kalau dari arah jalan eh, menuju Jalan Tunjungan itu Basuki Rahmat, ya Basuki Rahmat itu belok kiri ada namanya Jalan Pregolan. Pregolan itu kan ada toko buku Emmanuel. Tapi bukan toko buku Emmanuel. Lurus lagi ada namanya Jalan Kombes Pol M. Duriat. Di situ juga ada toko buku yang terkenal. Ya, depannya M. Saya sempat menjadi karyawan di toko buku itu. Itu toko buku yang terkenal setelah toko buku Emmanuel. Dan yang menyedihkan adalah di antara pegawai-pegawai ini, karyawan ini, kebanyakan mereka ketika berpacaran tidak bisa menjaga kekudusan. Mereka harus bermain dalam tanda kutip istilah saya eh, bermain fisik, terutama ketika hari Minggu. Hari Minggu itu kami ada piket. Jadi kalau hari biasa karyawannya memang banyak dibagi dua shift, shift pagi dan shift malam. Tapi hari Minggu itu piket, piket tidak semua masuk, dijatah kasir, karyawan kaset, karyawan buku dan gudang. Satu kali saya piket, kedapatan saya dapat tugas piket hari Minggu dan menyedihkan sekali. Kenapa? Ketika hari Minggu jam 1, jam 2 siang itu suasana toko sepi. Dan itu dimanfaatkan oleh sesama karyawan yang menjalin hubungan yang pacaran. Kepala gudang dengan kasir, pacaran, sampai ya begitulah mengarah ke fisik, berciuman, berpelukan di depan, dapat di
ruang depan tempat tempat barang-barang itu dipajang. Sementara kami yang melihatnya di situ ya tidak bisa menegur. Tapi mau melihat ya bagaimana, tidak melihat ya bagaimana, karena mereka melakukannya di depan. Bukan hanya karyawan antara kepala gudang dan kasir, kepala manajer kami pun, kepala toko kami juga ketika pacaran dia bawa pacarnya, yes, sama saja bermain secara fisik. Ketika ada kesempatan jalan-jalan ke luar kota, mereka ya seperti orang yang tidak kenal firman Tuhan. Itu ketika saya kerja di toko buku. Satu kali Tuhan percayakan saya mengajar di sebuah sekolah SD Kristen di Kutisari. Yang saya tahu dengan mata kepala sendiri, saya lihat kepala sekolah dengan bendahara. Mereka menjalin hubungan fisik, bersembunyi di ruang kepala sekolah. Lakukan hubungan seperti itu. Tahun 2020 saya pindah ke SMP di Gresik, SMP Kristen juga. Gembala sidang atau kepala yayasan dari sekolah tersebut menjalin hubungan dengan jemaat. Sampai ibu gembalanya karena kecewa lihat suaminya seperti itu, dia minum obat nyamuk supaya bunuh diri, tapi terselamatkan. Dan sekarang saya ada di salah satu SMK di Surabaya, SMK Kristen juga. Ya, Pak Imam juga tahu, saya ada di SMK Kristen. Berapa hari ini, akhir bulan lalu, saya menerima kabar seorang guru olahraga. Ya teman saya, karena kami satu angkatan mengajarnya ini baru, baru bulan Juli yang lalu. Dia juga baru lulus dari UNESA, baru mengajar. Bulan lalu dia dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena dia kedapatan membawa siswa perempuan ke kos-kosannya. Dan mereka melakukan hubungan terlarang di situ. Ketahuan oleh pihak sekolah. Akhirnya dikeluarkan guru PJOK. Kalau tidak bisa menjaga kekudusan, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang anak? Kita tidak bisa berkata bahwa saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi yang kita bisa katakan adalah kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Saya terhindar, bisa menjauhkan diri. Itu saya bertekad, berkomitmen, tidak akan jatuh dalam situasi yang ada. Karena kalau kita sebagai hamba Tuhan jatuh dalam situasi seperti itu, nggak akan laku. Pelayanan kita nggak akan laku di mana-mana. Penting sekali untuk kita menjaga kekudusan dalam hari-hari ke depan ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan percayakan. Jangan mengambil yang bukan hak. Karena sekali lagi kalau sudah melayani tapi jatuh dalam hal seperti ini, kita tidak akan layak dipakai oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengampuni, tapi akan susah untuk bayar harga. Saya tahu guru olahraga itu yang sudah dikeluarkan, dia akhirnya memang kumpul lagi dengan teman-teman persekutuannya. Eh, Murid saya sampai bilang, Pak, saya nggak menduga. Padahal kalau dia mengajar, dia itu sering kali menyampaikan hal-hal rohani. Sebagai kata-kata motivasi dia sampaikan. Tapi kok dia seperti itu? Ya tidak ada menduga. Dan sekarang ketika dia ketemu lagi dengan teman-teman persekutuannya, ketika tidak lagi di sekolah kami, dia menampilkan di story WA sambil memberi caption. Wah, bersama mereka saya diterima, sama mereka saya uh, tidak diasingkan. Loh iya memang, tapi kan perbuatan yang dia lakukan itu menyakiti banyak orang. Poin yang kedua yaitu ketulusan hati dari Yusuf dengan dia mau menjaga kekudusan. Dia tidak mau mengambil yang bukan hak. Dia mau menjaga hubungan dengan Maria dan kehadiran. Poin terakhir yaitu penyembahan orang Majus. Saya bacakan dari Matius 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menarik sekali bahwa orang-orang Majus ini datang untuk bertemu dengan bayi raja ini dengan berkata, kami datang untuk menyembah dia. Tidak ada motivasi yang lain. Karena dia tahu bahwa yang lahir adalah seorang raja. Walaupun belum tahu siapa. Karena itu dia mau datang untuk menyembah. Penyembahan itu keintiman dengan Tuhan. Penyembahan tidak berarti hanya
lagu yang kemudian lagu yang pelan dan berbahasa roh dan sebagainya. Penyembahan itu membuat kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Betapa hari ini kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita jangan jauh-jauh dari itu. Karena kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita akan mudah burn out, kecewa. Kita juga akan mudah patah semangat. Tetap pelayanan, tetap melayani, tetap ada jadwal. Dia akan menjadi seorang yang kehilangan api. Hanya bisa menyampaikan di sana sini, tapi sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi hati yang cinta dengan Tuhan. Diperlukan keintiman dengan Tuhan, diperlukan kedekatan dengan Tuhan, supaya kita tidak kecewa dan tidak patah semangat. Tetap terus semangat menyala-nyala melayani Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Penyembahan itu keintiman dengan Tuhan. Penyembahan membuat kita boleh mengalami bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita mengekspresikan kasih kita dengan Tuhan. Penyembahan juga berarti bahwa menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Betapa dalam banyak situasi ketika kita harus mengambil keputusan, kita harus mengambil langkah, kita datang pada Tuhan untuk menyatakan Tuhan yang mana yang kau mau, Tuhan yang mana yang kau ingin untuk saya kerjakan, yang mana Tuhan yang kau mau untuk saya selesaikan. Ketika kita berjalan membuat Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan membuka banyak jalan bagi kita dan akan menyelesaikan situasi-situasi yang sepertinya tidak sulit. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan melayani dengan indah dan menjadi berkat bagi siapapun yang percaya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan akhiri dengan doa sebelum nanti saya kembalikan pada Pak Imam. Betapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan, yang boleh hamba sharingkan, kiranya boleh jadi berkat bagi semua kami. Sempurnakan segala sesuatunya, segala pujian, hormat, kemuliaan yang bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Ogi.